Sedih biasanya dipicu oleh kesulitan hidup, sakit hati, atau peristiwa tidak menyenangkan, seperti kematian orang terdekat atau perceraian. Kita cenderung merasa sedih karena ada peristiwa atau faktor pencetus yang jelas. Mendengar kata sedih, pasti langsung terlintas di pikiran kalian dengan Fajar Sad Boy. Iya, seorang remaja yang terkenal dengan nama Fajar Sad Boy sering terlihat sedih, sesekali menangis saat disinggung soal kisah cintanya. Tidak hanya Fajar, kita juga pernah merasakan kesedihan. Itu merupakan hal yang biasa dialami oleh setiap orang. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, jika menurut kalian bermanfaat. Oke, kita balik ke topik. Apa sih itu sedih? Kenapa kita bisa sedih? Dan bagaimana cara kita agar tidak lagi sedih? Rasa sedih biasanya muncul ketika kita sedang menghadapi situasi kehilangan atau kegagalan. Rasa sedih seringkali diasosiasikan sebagai emosi negatif. Dalam menghadapi berbagai macam emosi negatif seperti kesedihan, duka, dan juga kehilangan bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Setiap orang mengalami tahapan kesedihan dengan jangka waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Tetapi, tahap-tahap kesedihan pada umumnya akan membawa seseorang untuk melalui proses yang sama, yang dimulai dari tahap amarah yang meluap hingga akhirnya mencapai ke tahap penerimaan. Menurut Elizabeth Kubler-Ross, seorang penulis sekaligus psikiater yang terkenal dengan teori The 5 Stages of Grief yang artinya 5 tahapan kesedihan. Walaupun belum sepenuhnya teori ini terbukti secara ilmiah, tapi teori yang diperkenalkan oleh Kubler ini dapat membantu kita ketika menghadapi masa-masa sulit. Yang pertama, yaitu penyangkalan. Pada tahap penyangkalan, seseorang lebih cenderung untuk berpura-pura tidak mengetahui bahwa sesuatu hal yang telah terjadi. Contoh, jika ada seseorang yang mengidap penyakit parah, mungkin saja dia akan berkata, hasilnya bisa saja salah dan tidak benar. Saya tidak mungkin mengidap penyakit seperti ini. Penyangkalan atau sebenarnya mempunyai manfaat untuk meredam emosi negatif yang datang sehingga kita dapat menerima permasalahan tersebut dengan perlahan. Seiring berjalannya waktu, tahap kesedihan ini akan semakin berkurang dan kita mulai merasakan emosi yang pada sebelumnya telah kita sangkal. Yang kedua, yaitu marah. Marah merupakan tahapan ketika kita melakukan pelampiasan atas emosi yang muncul. Pada tahapan ini, kita bisa saja melampiaskan amarah kita kepada orang yang sedang berada di sekitar, ataupun kepada diri sendiri. Pada tahap ketiga yaitu bargaining, atau penawaran. Pada tahapan ini, kita akan melakukan penawaran terhadap kesedihan kita. Kita akan berandai-andai kemungkinan yang seharusnya dilakukan sebelum hal buruk itu terjadi. Contohnya, kita berkata, andai saja aku tidak ceroboh, mungkin dia masih ada di sini. Andai saja dia masih hidup, aku akan menjaganya dengan baik. Pada tahapan keempat, depresi. Depresi merupakan tahap yang sangat sulit karena semua hal negatif seakan terkumpul pada tahapan ini, tetapi tahap ini juga bisa membantu kita untuk menghadapi kesedihan dengan cara yang baik. Apabila kita merasa kesulitan dalam menghadapinya. Tahapan kelima yaitu penerimaan. Penerimaan tidak selalu berarti bahagia atau kita telah melupakan dan move on dengan sepenuhnya. Pada tahap penerimaan ini, kita mulai menerima bahwa hal buruk memang telah terjadi dan mulai untuk memahami arti dari permasalahan tersebut bagi hidup. Kita juga bisa jadi merasa berbeda karena telah melewati perubahan dalam hidup yang cukup besar. Hadapi tiap-tiap tahapan dengan perlahan dan beristirahatlah sejenak ketika semuanya membuat kita merasa lelah. Pada akhirnya, kita akan berkembang menjadi seseorang yang jauh lebih tangguh karena telah berhasil menghadapi masa-masa sulit. Ada beberapa cara untuk mengatasi rasa sedih. Pertama, setelah kondisi Anda agak membaik, renungkan kembali kesedihan yang Anda rasakan. Tanyakan pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya membuat Anda merasa sedih? Apa emosi tersebut muncul terkait kehilangan atau peristiwa yang tidak bahagia? Yang kedua, beri waktu. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang dapat pulih dari kesedihan mereka sendiri seiring berjalannya waktu. Lamanya waktu yang dibutuhkan jelas berbeda-beda pada setiap orang. Mungkin Anda memerlukan waktu seharian, seminggu, atau berbulan-bulan untuk bisa menerima kehilangan, kegagalan, rasa putus asa, dan lain sebagainya. Jadi, nikmati proses penyembuhan Anda. Yang ketiga,
Bila Anda termasuk orang yang religius, Anda bisa melakukan kegiatan spiritual seperti berdoa, meditasi, atau pergi ke tempat ibadah untuk mencari kedamaian diri. Mendekatkan diri dengan Tuhan juga menjadi cara efektif untuk menenangkan hati Anda yang sedang kelabu. Ingatlah selalu bahwa Tuhan sangat mencintai Anda lebih daripada segala hal yang ada di bumi ini. Yang keempat, apabila Anda sadar ada beberapa benda atau tempat yang berpotensi membuat Anda sedih, sebaiknya hindari hal tersebut. Tidak mudah memang. Namun, Anda harus berusaha semaksimal mungkin agar Anda tidak berhadapan dengan hal-hal yang membuat Anda bersedih. Yang kelima, yaitu, coba mencari kegiatan yang baru. Sedih boleh, tapi jangan lupa untuk tetap menyenangkan diri Anda sendiri. Cobalah untuk menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang Anda sukai atau yang tidak bisa Anda lakukan sebelumnya. Ambil juga kesempatan ini untuk mencoba sesuatu yang baru yang bisa membuat Anda melupakan rasa sedih. Contohnya, Anda bisa pergi jalan-jalan ke destinasi liburan yang belum pernah Anda kunjungi. Dengan begitu Anda bisa menyegarkan kembali perasaan dan pikiran yang selama ini carut-marut. Semoga tips-tips tersebut dapat membantu kamu dalam mengatasi rasa sedih. Dan juga semoga hari-hari kita selalu bahagia, sehingga dapat memancarkan aura positif. Semoga setelah ini kamu dapat berdamai dan menerima setiap emosi yang hadir serta mengontrol setiap emosimu dengan lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya, yang dapat membantu dirimu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat. Jangan lupa untuk terus men-support channel ini dengan cara men-subscribe. Karena itu sangat berarti untuk channel ini lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Andai aku bisa. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.